Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 338. Di bawah persepsi pria tua itu, aura Ye Yuan dengan cepat pulih. Setelah 1 jam, luka Ye Yuan pada dasarnya sudah terkendali. Melihat kulit Ye Yuan berubah dari putih pucat menjadi kemerahan, mata pria tua itu terpaku padanya. Dia telah hidup selama beberapa ribu tahun dan belum melihat pil obat yang menantang surga sebelumnya. Ye Yuan terbangun karena ekspresi pria tua itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, ada apa denganmu?" Pil obat apa yang kamu konsumsi sebelumnya? Untuk benar-benar memiliki efek ajaib. Luka-lukamu sangat parah. Meskipun kamu sudah minum pil obat untuk mengobati luka dalam, sulit untuk pulih tanpa istirahat tenang selama sebulan. Tapi Anda benar-benar pulih dalam 1 jam. Seru lelaki tua itu dengan heran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu pil Azur Heart Nourishing. Itu memiliki beberapa efek dalam mengobati cedera internal. Tuanku memberi saya formula pil. Pil Azure mendalam bergizi jantung." Pria tua itu mencari otaknya sejenak tetapi ternyata tidak menemukan konten yang relevan. Untuk mencegah pria tua ini terlalu banyak berpikir, Ye Yuan mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana saya harus berbicara dengan senior?" Baru kemudian lelaki tua itu kembali ke masa kini dan buru-buru berkata, "Orang tua ini adalah Wei Xiao. Kamu bisa memanggilku Wei tua." Ye Yuan maju ke depan untuk menyapa, berkata, "Junior telah melihat Wei tua. Apakah Wei tua seseorang dari Grand Yan True Sect?" Wei Xiao mengangguk dengan gembira dan berkata, "Itu benar. Anda benar-benar tahu nama Grand Yan True Sect. Mungkinkah nama Grand Yan True Sect saya masih beredar di dunia?" Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, aku mendengar nama ini dari mulut seorang seniman bela diri Fierce Gale World." Senyum Wei Xiao langsung membeku di wajahnya. Dia berkata dengan bingung, "Apa yang kamu bicarakan?" Jalan setapak antara Fierce Gale World dan Endless World telah ditutup oleh 6 segel-segel ekstrim segel sekte saya. Bagaimana mungkin Anda bertemu dengan seorang seniman bela diri Fierce Gale World? Petik 2. Ye Yuan menceritakan peristiwa di dunia mistik untuk didengar Wei Xiao. Wei Xiao terdiam lama setelah mendengarkannya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Grand Yan True Sectku menutup jalan kerajaan dengan mengorbankan seluruh sekte sebagai harga, tetapi untuk berpikir bahwa itu akhirnya gagal pada suatu hari. Selesai berbicara, air mata Wei Xiao sudah menutupi wajah tuanya. Ye Yuan berpikir dalam hati bahwa itu memang seperti itu. Tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di dunia saat itu, Old Wei? Mengapa Grand Yan True Sekte mengorbankan seluruh sekte untuk menutup jalan?" Wei Xiao menghela nafas dengan lemah, matanya menunjukkan ekspresi yang mengenang saat dia berkata termenung, mengingat kembali saat itu, ketika Grand Yan True Sectku berkembang di masa jayanya, kami mengagungkan seluruh dunia tak berujung menggunakan jalur formasi arai. Pusat perhatian kami tidak tahu apa-apa, tapi cuacanya bisa berubah tiba-tiba. Ternyata sekitar 4.000 tahun yang lalu, dunia tanpa akhir dan dunia ganas, kedua dunia ini tiba-tiba bertemu bersama dan membentuk lorong spasial. Sejak saat itu, Fierce Gale World meluncurkan invasi besar-besaran dari lorong spasial. Berbeda dari kondisi kehidupan yang nyaman di dunia tanpa akhir, alasan mengapa Fierce Gale World dinamai Fierce Gale adalah karena di sana, angin kencang yang sangat dingin bertiup sepanjang tahun, 4 musim setahun. Kondisi kehidupan yang keras serta sumber daya budidaya yang langka membuat setiap seniman bela diri yang matang menjadi sangat kuat. Beberapa pertanyaan tentang hal ini juga bisa dilihat dari saudara-saudara klan Lan. Dunia tanpa akhir memiliki sumber daya yang kaya, dan kondisi kehidupan sangat ringan. Bagaimana Fierce Gale World membiarkan kesempatan ini lewat? Ye Yuan mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, "Seniman bela diri dunia Fierce Gale memang kuat. Di dunia yang sama, seniman bela diri dunia tanpa akhir kemungkinan besar akan merasa sulit untuk bersaing dengan mereka." Penilaian Ye Yuan sangat tinggi dan telah lama melihat melalui perbedaan antara saudara klan Lan dan seniman bela diri dunia tanpa akhir. Tapi Wei Xiao berkata dengan nada mencemooh, "Memang benar bahwa seniman bela diri Fierce Gale World itu kuat, tetapi sumber daya dunia tanpa akhir kita berlimpah. Kekuatan keseluruhan seniman bela diri kita tidak lebih lemah dari mereka. Lebih jauh lagi, ketika Grand Yan True Sect kita ada di pihaknya, perdana saat itu, memusnahkan pembangkit tenaga Divine Traversing Realm sisi lain adalah mudah." Petik 2. Ye Yuan tidak membantah. Lu Linfeng karakter rekannya itu agak menyedihkan, tapi dia benar-benar memiliki kemampuan. Ajaran Dao yang ditinggalkannya pasti sangat kuat. Selanjutnya, menghitung waktu, Lu Linfeng seharusnya tidak naik untuk waktu yang lama saat itu. Paling banyak beberapa ratus hingga 1000 tahun. Wei Xiao mengatakan bahwa mereka berada di puncak mereka secara alami masuk akal. Maka itu aneh. Dengan fondasi yang Lu Linfeng tinggalkan, Grand Yan True Sekte seharusnya tidak pergi sejauh mengorbankan seluruh sekte untuk menutup lorong.
Kecuali kalau... Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, mungkinkah dunia Fierce Gale, sebenarnya adalah dunia kecil kelas atas? Kali ini, giliran Wei Xiao yang bingung. Sepertinya kamu tahu sedikit. Untuk benar-benar bahkan tahu tentang dunia kecil Orde Tinggi. Benar? Grand Yan Truseku baru kemudian mengetahui bahwa Realm Lord dunia Fierce Gale World sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik realem tanpa batas yang dikenal sebagai Wind Emperor. Jika kita membiarkan perang terus berkembang dengan bebas, akibatnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Petik 2. Mengesampingkan alam surgawi, ada dunia kecil dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka terbagi berdasarkan tingkat keterbatasan energi esensi dunia yang kecil, yang terbagi menjadi 3 tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Batas yang bisa ditahan oleh dunia kecil tingkat tinggi adalah tingkat 6, alam tanpa batas, sedangkan batas untuk dunia kecil tingkat menengah berada di tingkat 5, alam melintasi surgawi. Secara teoritis, ketika seniman bela diri melampaui keterbatasan energi esensi dunia ini, mereka bisa menghancurkan kehampaan dan naik ke alam surgawi. Baru saat itulah Ye Yuan melihat cahaya. Dia bergumam, begitulah adanya. Wei Xiao berkata dengan perasaan campur aduk, Grand Yan True Sekte saya memerintah di atas sekte dunia tak berujung dan menikmati sumber daya yang tak terhitung banyaknya. Secara alami, kita juga harus mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, Master Sekte membuat keputusan yang sangat sulit. Keenam sekte ini memiliki Formation Sovereign Powerhouses melemparkan arai besar tier 6, Six Extreme Cells Grand Array, dengan mengorbankan jiwa surgawi mereka sebagai harga, dan memindahkan seluruh sekte ke area penyegelan menggunakan sihir misterius yang hebat untuk menahan segel. Petik 2. Mendengarkan Wei Xiao selesai berbicara, Ye Yuan juga merasa sangat hormat. Mengorbankan diri sendiri untuk mencapai tujuan yang benar. Berbicara tentang hal-hal seperti itu mudah, tetapi ketika benar-benar tiba pada gilirannya, itu akan membutuhkan resolusi yang sangat besar. Apalagi saat itu, orang-orang yang mengorbankan diri mereka bukan hanya Master Sekte saja, tetapi semua pusat kekuatan tingkat berdaulat di Grand Yan True Sect. Karakter Lulin Feng selalu dianggap jijik oleh Ye Yuan. Tapi murid-murid dan pengikutnya meninggalkan Ye Yuan tidak punya pilihan selain untuk menghargai mereka. Tidak semua orang bisa memikul tanggung jawab seperti itu. Justru karena pengorbanan Grand Yan True Sect yang bertukar selama beberapa milenium perdamaian ini dengan dunia tanpa akhir. Tier 6 Grand Array adalah formasi besar yang melampaui keterbatasan dunia tanpa akhir. Para ahli Real Traversing Divine secara alami harus membayar harga jika mereka ingin melewati batas ini. Dan harga adalah nyawa mereka. Ye Yuan bangkit dan membungkuk dalam-dalam ke arah Wei Xiao, berkata, tindakan senior dan yang lainnya memenuhi orang-orang dengan penghormatan yang mendalam. Terimalah busur ini dari junior. Sebagai soal fakta, jiwa Ye Yuan bukanlah penduduk asli dunia tanpa akhir. Tapi dia terlahir kembali di tubuh Ye Yuan saat ini, jadi dia secara alami dihitung sebagai orang dari dunia tanpa akhir juga. Meski begitu, Wei Xiao tidak layak busur dari Ye Yuan. Haluan dari Ye Yuan ini dilakukan atas nama Ye Hang dan Ren Hongling. Tanpa pengorbanan Grand Yan True Sekte, tentu juga tidak akan ada Ye Hang dan Ren Hongling, dan juga tidak akan ada Ye Yuan saat ini. Wei Xiao melambaikan tangannya dan berkata sambil menghela nafas, kamu tidak perlu membungkuk kepadaku. Aku hanya benci bahwa wilayahku saat itu tidak mencukupi dan tidak dapat berpartisipasi dalam pengaturan 6 segel-segel ekstrim, saya juga tidak akan membiarkan Sekte Guru secara pribadi bergabung dalam apapun. Sekte Guru adalah keajaiban luar biasa yang pasti akan mampu mengikuti jejak Bapa pendiri dan naik ke alam surgawi. Tetapi ia menderita bencana yang tidak selayaknya terjadi. Mendengarkan sampai di sini, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Dia juga bisa tahu dari kata-kata Wei Xiao bahwa Master Sekte Grand Yan True Sekte saat itu jelas sangat kuat. Setelah naik ke alam surgawi, dia mungkin bisa mengikuti sisi Grand Yan Divine King. Menjadi pembangkit tenaga Divine King tidak akan sulit. Bab 339-339. Wei tua telah menjaga di sini selama ribuan tahun. Hanya kesendirian ini dapat menyamai orang-orang yang mati dalam pertempuran saat itu. Ye Yuan menghiburnya. Tidak mungkin Wei Xiao bersembunyi di dalam Grand Yan Space ini untuk menghindari perang yang kacau. Dia jelas memiliki peran yang harus dipenuhi. Wei Xiao menghela nafas lagi dan berkata, karena 6 segel ekstrim Grand Array sudah rusak, dunia tanpa akhir pasti akan jatuh ke dalam perang kacau lagi. Tetapi di zaman dan zaman ini, siapa yang bisa mengeksekusi 6 segel-segel ekstrim agung lagi? Lupakan saja, lupakan saja. Ini sudah penting setelah kematian seseorang. Serahkan pada kalian anak-anak muda untuk dikhawatirkan. Petik 2. Tatapannya menoleh ke Ye Yuan dan berkata lagi, kamu sudah melihat melalui formasi array tingkat kedua dan menemukan pintu masuk Grand Yan Space. Ini berarti bahwa kamu adalah individu yang ditakdirkan. Warisan Grand Yan True Sect saya perlu bergantung pada Anda harus meneruskan. Petik 2.
Mendengar kata-kata Wei Xiao, tanpa disadari ekspresi Ye Yuan menjadi aneh lagi. Saat itu, dia ingin mendapatkan naskah formasi jalur 9 Lulin Feng tetapi tidak mendapatkannya. Siapa yang tahu bahwa perubahan dunia akan berubah? Dia benar-benar menjadi penggantinya sekarang, menjadi muridnya. Jika dia bertemu Lulin Feng di alam surgawi di masa depan, apakah dia akan mengejeknya atau tidak? Begitu dia memikirkan senyum puas milik Lulin Feng, sudut mulut Ye Yuan tanpa sadar berkedut. Ketika Wei Xiao melihat ekspresi Ye Yuan, dia berpikir bahwa Ye Yuan tidak ingin menerima warisan Grand Yan True Sect. Dia mendesak, "Ada apa? Mungkinkah kamu tidak mau? Anak muda, tahukah kamu apa arti warisan Grand Yan True Sect saya?" Ye Yuan tersenyum kecut dan berkata, "Old Wei sudah mengatakan sebelumnya kepada junior. Bagaimana bisa junior tidak tahu? Karena itu masalahnya, keraguan apa yang masih kamu miliki?" Ekspresi wajah Wei Xiao menjadi agak tidak senang. Ketika Grand Yan True Sekte berada di puncaknya, itu adalah satu sekte dengan 6 penguasa. Line-up seperti itu jarang terlihat sejak zaman dahulu juga. Warisan yang luar biasa, memberikannya kepada orang lain, mereka akan sudah dipindahkan sejak lama sampai mereka meratap tak terhingga. Bocah ini sebenarnya memiliki wajah penuh kengganan. Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian di hatinya. Bahkan jika Anda, orang tua, adalah seorang jenius yang menakutkan, Anda juga tidak akan bisa menebak gangguan apa yang saya miliki. Ketika dia bertemu Lulin Feng pria tua itu di alam surgawi di waktu berikutnya, apakah dia harus maju dan memberi hormat yang dalam dan memanggilnya, Bapak Pendiri? Hanya memikirkan hal itu terasa tidak masuk akal. Jika saya berani membungkuk, apakah lelaki tua itu berani menerimanya? Lebih baik tidak mengatakan itu. Dia mungkin benar-benar, tidak, dia pasti akan berani menerimanya. Persetan dengannya. Jika saya berperilaku tanpa malu-malu dan menolak untuk mengakui kapan saatnya tiba, apa yang bisa dilakukan oleh Pang tua itu kepada saya? Old Wei salah paham. Kamu tidak tahu ini, tapi junior ini adalah salah satu dari murid Tranquil Cloud Sekte-Sekte 8 Sekte besar, seseorang dengan master. Aku takut, Ye Yuan dengan santai menemukan alasan. Wei tua tidak marah ketika mendengar itu. Sebagai gantinya, dia mengangguk setuju dan berkata, "Kamu menghormati guru-gurumu dan menghargai kebenaran, yang menunjukkan bahwa kamu, nak, layak atas kepercayaanku. Jangan khawatir, aku tidak ingin kamu memasuki Grand Yan True Sect. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya untuk secara pasti menemukan pengganti untuk meneruskan ajaran Dao Grand Yan True Sect saya." Petik 2. Ye Yuan sangat gembira ketika mendengar itu dan berkata, "Itu tentu saja. Junior, terima kasih, Old Wei dulu." Melihat Ye Yuan mengalir dengan sentimen sejati, Wei Xiao semakin memuji hatinya. Sulit didapat bahwa pemuda ini sangat menghormati tuannya dan ajarannya. Dia pasti orang yang terhormat. Bagaimana Wei Xiao bisa tahu bahwa Ye Yuan bahkan tidak memiliki bias sektarian di dalam hatinya sama sekali? Dia baik-baik saja dengan mengakui siapapun sebagai tuan. Selama dia tidak harus memanggil Lulin Feng, ayah pendiri lelaki tua itu. Petik 1. Saat memikirkan tatapan bangga dari Lulin Feng, Ye Yuan akan merasa benci di dalam hatinya. Karena Ye Yuan tidak perlu memasuki Grand Yan True Sect, maka ia secara alami tidak perlu memanggilnya ayah pendiri. Ye Yuan jelas mengalir dengan sentimen sejati. Tapi Ye Yuan bukan orang yang tidak setia. Hal-hal yang dia janjikan pada Wei Xiao, secara alami dia akan mencapainya. Wei Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku dengan kata-kata. Agar kamu dapat melewati lapisan demi lapisan percobaan untuk tiba di sini berarti kamu adalah orang yang dipilih oleh Grand Yan True Sect saya. Aku menunggu selama ribuan tahun di sini demi Anda." Petik 2. Arti Wei tua adalah bahwa, berbagai jenis formasi arai di dunia mistik ini adalah untuk memilih penggantinya. Pikiran Ye Yuan cerdik. Ketika dia mengingat kembali semua yang terjadi di sepanjang jalan, dia tanpa sadar menghasilkan sedikit pemahaman. Wei Xiao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, tentu saja." Setelah 6 segel ekstrim Grand Array selesai, Master Sekte mengatur metode seleksi ini sebelum lewat. Seseorang yang mampu melewati lapisan tes untuk masuk di sini akan menjadi penerus Grand Yan True Sect saya. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk diisi dengan perubahan emosi lagi. Grand Yan, sekte benar, generasi itu memang bakat luar biasa. Kecerdasan pikirannya, kekuatan-kekuatannya, disamai oleh sedikit orang. Seluruh dunia mistik ditutupi oleh Grandly Thunder Essence Locking Grand Array. Pertama, itu bisa mencegah seniman bela diri tingkat tinggi masuk dan menghancurkan segel. Kedua, itu bisa menurunkan usia dan bidang individu yang dipilih. Hutan kabut perancu juga sangat dalam. Tanpa pencapaian formasi arai yang sangat tinggi, seseorang tidak akan bisa keluar darinya. Di belakang, ada Absolute Blaze Barrier Grand Array yang bahkan lebih kuat, serta mencari formasi arai untuk pintu masuk tingkat ketiga.
Setiap lapisan saling terkait. Meskipun tingkat desain ini sedikit brutal, itu benar-benar bisa memilih orang yang Grand Yan True Sect butuhkan. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang tiba di sini, pada akhirnya, akan menjadi seniman bela diri roh kondensasi roh. Wei Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Oh, apakah Old Wei memandang rendahku, seniman bela diri realem kondensasi roh ini? Ye Yuan juga berkata sambil tersenyum. Haha, kamu, nak, cukup gigih. Aku suka itu. Tapi beberapa hal, kamu harus menerimanya bahkan jika kamu tidak mau. Wilayahmu terlalu rendah. Untuk dapat mencapai tempat ini kemungkinan besar memiliki sebagian besar berkaitan dengan keberuntungan juga. Petik 2. Ye Yuan bertanya sambil tersenyum, bagaimana bisa begitu? Wei Xiao mengabaikan tatapan mencemooh Ye Yuan dan melanjutkan, jangan ragu. Aku tahu bahwa pencapaianmu di jalur formasi arai sepertinya tidak dangkal. Tapi warisan puncak Grand Yan True Sect saya adalah formasi arai 3 volume. Sebelum ditemukan Pastor Grand Yan Tuan sejati naik ke alam surgawi, ia meninggalkan ini di ruang Grand Yan. Ini bukan hukum kultivasi rahasia, tetapi mengharuskan Anda untuk memahaminya sendiri. Sekte bakat guru saat itu sangat tinggi. Tetapi bahkan dengan tingkat ke-9 kultivasi alam traversing surgawi, ia hanya memahami 50% dari itu. Di usia muda Anda, apakah Anda ingin menantang Sekte Master? Petik 2. Ye Yuan terkekeh tapi tidak membantahnya. Meskipun dia tahu bahwa Master Sekte adalah bakat luar biasa, Ye Yuan sendiri juga jenius tak tertandingi. Poin ini, dia belum pernah merendahkan dirinya sendiri terlalu awal. Satu adalah jenius puncak pesawat yang lebih rendah, sedangkan yang lain adalah jenius puncak alam surgawi. Kedua orang itu bahkan tidak berada di pesawat yang sama untuk memulai. Bahkan jika Ye Yuan membantah, Wei Xiao tentu saja tidak akan percaya. Tapi nama formasi arai 3 volume ini menarik perhatian Ye Yuan. Dia tahu bahwa aset terbesar Lulin Feng adalah Formation Part 9 Script. Agaknya, itu berasal dari formasi arai 3 volume ini. Formasi arai 3 volume ini harusnya merupakan pekerjaan puncak Lulin Feng sebelum naik. Sayang sekali bahwa setelah dia naik, tidak ada orang lain di Grand Yan True Sect yang bisa mencapai levelnya lagi. Tentu saja, ini juga merupakan fenomena normal. Lagi pula, Grand Yan Divine King, Lulin Feng, adalah eksistensi yang bisa tertawa bangga dan menjelajahi alam surgawi sesuka hatinya. Berapa banyak orang yang bisa mengukur bakatnya? Melihat penampilan Ye Yuan yang tidak setuju, Wei Xing tanpa sadar menggelengkan kepalanya ke dalam. Ye Yuan ini memang memiliki ketenangan yang luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga dia masih muda dan bersemangat, dan tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Tapi, siapa yang tidak muda sebelumnya? Bahkan Master Sekte pada saat itu, bukankah dia juga tidak takut dan tidak ada yang biarkan bocah ini memukul, maka dia akan tahu dan bertobat. Bab 340-340. Baiklah kalau begitu. Karena itu masalahnya, ikuti aku, kata Wei Xiao dan keluar dari ruang belajar terlebih dahulu. Berjalan keluar dari pintu, mata Ye Yuan tiba-tiba menyala. Seolah-olah dia telah tiba di surga dunia lain. Sebuah jembatan kecil di atas aliran yang mengalir, pavilion, teras, dan menara. Bahkan ada hutan bunga persik mekar penuh tepat di samping. Pemandangan yang menakjubkan memberi orang perasaan yang benar-benar santai dan menyegarkan. Ye Yuan tidak bisa menahan napas karena kagum. Lulin Feng sebenarnya sudah memiliki kekuatan seperti itu sebelum naik. Tidak heran dia bisa menegaskan daunnya sebagai Grand Yan Divine King. Ada ruang terbuka tidak jauh dari luar pintu. 3 volume buku batu ditempatkan di ruang terbuka itu. Ini adalah formasi arai 3 volume. Ye Yuan bertanya dengan ragu. Wei Xiao mengangguk dan berkata, itu benar. Masukkan indera surgawi Anda ke dalam salah satu volume, dan Anda akan secara alami mengerti. Ye Yuan mengangguk dan mengirim akal surgawi ke buku batu sisi kiri seperti yang diceritakan. Tiba-tiba, kekuatan isap muncul. Itu benar-benar menyedot semua akal surgawi Ye Yuan ke dalam volume buku. Pada saat dia pulih, Ye Yuan sudah jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Tapi Ye Yuan tidak panik. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia jelas bisa mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sama dengan ruang kesadaran. Sepertinya ranah formasi Lulin Feng sebelum dia naik sudah melampaui pesawat ini terlalu banyak. Tanpa membuat Ye Yuan menunggu terlalu lama, semijon cahaya mulai muncul dalam kegelapan. Itu lebih ringan. Tepat setelah itu, semakin banyak motif cahaya mulai muncul. Titik-titik cahaya membuat Ye Yuan merasa seolah-olah dia berada di dalam hamparan langit berbintang yang luas. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, saya tidak berpikir bahwa pilihan biasa akan memukul formasi yang saling berkaitan dengan 9 revolusi. Jika seseorang tidak memahami formasi arai, mereka secara alami tidak akan dapat memahami arti dari motes cahaya ini.
Tapi Ye Yuan adalah kaisar formasi 9 tingkat. Memahami hal itu tidak menimbulkan kesulitan sama sekali. Formasi arai tampak luar biasa dalam. Tetapi dao yang hebat manapun akan berubah dari yang sederhana menjadi rumit, dari yang mudah ke yang sulit. Bahkan formasi arai yang lebih rumit dapat dipecah menjadi satu unit kecil individu. Unit kecil ini dikenal sebagai elemen arai di jalur formasi arai. Dan makna yang diwakili oleh mod-mod ringan ini adalah masing-masing elemen arai dari formasi saling bertaut 9 revolusi. Jalur formasi sama dengan seniman bela diri yang memahami konsep. Mereka semua adalah hal-hal yang hanya dapat dirasakan, tetapi tidak dijelaskan dengan kata-kata. Sama sekali tidak ada cara menggunakan kata-kata untuk menggambarkan mereka. Oleh karena itu, Lu Linfeng mengatur ruang kesadaran 3 volume formasi arai untuk membiarkan murid keturunan masuk ke dalam untuk memahaminya. Tapi Ye Yuan sudah sepenuhnya memahami formasi saling bertaut 9 revolusi ini, jadi dia secara alami tidak perlu membuang waktu lagi. Tapi formasi yang saling 99 revolusi di sini cukup sedikit lebih mendalam daripada yang dipahami Ye Yuan. Jelas, pemahaman Lu Linfeng tentang hal itu sebelum naik-naik ke tingkat yang lain. Ye Yuan menghabiskan waktu 1 jam untuk sepenuhnya memahami formasi saling berhubungan 9 revolusi yang ditingkatkan. Perasaan surgawinya menghendaki dan dia keluar dari ruang kesadaran ini. Ketika Wei Xiao melihat Ye Yuan keluar, dia bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana perasaanmu, anak muda?" Memahami formasi sangat memakan waktu. Tidak ada cara untuk mencapainya dengan satu pukulan. Anda sebaiknya tinggal di sini untuk berkultivasi rajin dan perlahan memahaminya. Petik 2. Ye Yuan memancarkan sinar yang cemerlang dan berkata, terasa sangat sederhana. Old Wei, aku akan pergi memahami formasi arai selanjutnya. Selesai berbicara, Ye Yuan datang langsung di depan volume batu kedua dan menenggelamkan akal surgawi ke dalamnya sekali lagi, meninggalkan Wei Xiao dengan ekspresi beku di wajahnya. Sudut mulut Wei Xiao berkedut 2 kali, dan ekspresinya menjadi aneh. Sederhana, bocah ini sedang memasang front agar terlihat mengesankan, bukan? Awalnya, saya masih berpikir bahwa bocah ini agak bisa diandalkan. Kenapa dia terlihat semakin tidak bisa dipercaya sekarang? Apakah hal-hal yang ditinggalkan oleh karakter yang menentang surga seperti Founding Father itu sederhana? Orang harus tahu bahwa Bapak Pendiri hanya di alam traversing surgawi ketika ia naik. Tapi dia sudah membuat formasi arai tier 6 seperti Six Extreme Sales Grand Array. Wajah Wei Xiao tanpa disadari menunjukkan kekecewaan yang tebal. Sepertinya dia masih perlu menggunakan beberapa cara untuk membuat bocah ini mempelajari Array Formations 3 Volumes dengan cara yang membumi. Tapi dia sudah tinggal di Grand Yan Space selama ribuan tahun. Tidak ada terburu-buru untuk melakukannya sekarang. Setelah memasuki formasi arai kedua, tekanan Ye Yuan jelas menjadi jauh lebih besar. Tentu saja, itu sehubungan dengan pembentukan arai pertama. Memahami formasi susunan di ruang kesadaran ini sangat berbeda dari formasi saling bertaut 9 revolusi yang dipahami sebelumnya. Pada saat itu, tekanan yang diberikan boneka pedang itu pada Ye Yuan sangat besar. Ye Yuan perlu menempatkan sebagian besar energinya untuk berurusan dengan boneka pedang. Tapi di sini, tidak hanya tidak ada ancaman dari boneka pedang, Lu Linfeng bahkan memecah formasi arai menjadi masing-masing individu, elemen arai yang paling dasar. Ye Yuan memahaminya secara alami 2 kali hasil dengan setengah usaha. Formasi arai kedua ini tidak lain adalah 6 segel ekstrim segel besar. Untuk dapat menyegel lorong antara 2 dunia, Six Array segel ekstrim ini jelas sangat kuat, dan juga sangat mendalam dan kompleks. Ye Yuan menghabiskan setengah hari penuh untuk memahaminya juga. Orang harus tahu bahwa Ye Yuan hanya menghabiskan 4 jam untuk memahami formasi saling bertaut 9 revolusi. Ini untuk orang lain adalah hasil yang sangat dibanggakan. Tapi bagi Ye Yuan, itu bukanlah sesuatu yang layak dipamerkan. Setelah semua, ini hanya formasi arai yang ditinggalkan Lu Linfeng sebelum naik. Sementara itu sudah kuat ke ekstrim di pesawat yang lebih rendah, untuk Ye Yuan Master Formasi Tier 9 ini, kesulitannya tidak terlalu besar. Jika Ye Yuan dibuat untuk memahami naskah jalur 9 formasi, dia memperkirakan bahwa tanpa 1 atau 2 dekade, akan sulit untuk memiliki prestasi kecil di dalamnya. Kekuatan Grand Yan Divine King saat ini jauh lebih dari 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada ketika dia naik. Tingkat kerumitan formasi Path 9 Script tidak bisa dibandingkan dengan formasi 3 volume arai ini. Perasaan surgawi Ye Yuan mundur lagi. Dia memperhatikan bahwa mata Wei Xiao menatapnya dengan menjadi agak berbeda, ekspresi putus asa seperti dia gagal memenuhi harapan. Apa, 6 segel ekstrim Grand Array juga sangat sederhana. Waktu yang dihabiskan kali ini sedikit lebih lama, Ye Yuan dengan jelas bisa mengatakan bahwa kata-kata Wei Xiao membawa ketidaksenangan yang tebal. Dia tertawa dan berkata, juga tidak terlalu sulit. Mari kita bicara lagi setelah saya selesai memahami set ketiga formasi arai pertama. Mata Wei Xiao terbuka lebar ketika dia berkata,
kamu tidak mengatakan bahwa kamu sudah sepenuhnya memahami dua formasi arai pertama, kan? Hur-hari, iya. Dengan itu, indera surgawi Ye Yuan tenggelam sekali lagi ke dalam volume batu ketiga. Wei Xiao sangat marah sehingga dia hampir memborgol telinga Ye Yuan. Dia berkata dengan geram, anak ini tidak bisa diajari. Jika arai formation tree volume sangat mudah dipahami, maka Grand Yan True Sect saya tidak akan menjadi lelucon. Hanya saja akal surgawi Ye Yuan sudah tenggelam ke dalam buku batu dan tidak bisa mendengar kata-katanya. Set ketiga formasi arai, Ye Yuan menghabiskan sepanjang hari. Ini adalah arai ilusi bernama Asura Confounding Formation. Formasi perancu Asura ini hanya formasi arai tier 5. Tetapi kesulitan memahami itu bahkan lebih besar dari 6 segel ekstrim segel arai. Ketika dia selesai memahami rangkaian formasi arai ini, Ye Yuan juga merasa ingin runtuh. Meskipun rangkaian formasi arai ini adalah arai ilusi, level bahaya benar-benar bahkan lebih besar daripada formasi yang saling bertaut 9 revolusi. Hanya saja dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa mengaturnya. Tetapi setelah selesai memahami ketiga rangkaian formasi arai ini, Ye Yuan juga memiliki pemahaman yang jelas tentang sistem formasi arai Lulin Feng. Jalur 9 formasinya seharusnya dikembangkan dan dikembangkan secara progresif dari ketiga rangkaian formasi arai ini. Wei Xiao melihat penampilan lelah anjing Ye Yuan, dia tidak memiliki sedikit pun rasa iba. Dia berkata dengan nada dingin, anak muda, sudah tahu betapa menakutkannya itu. Jangan meraih apa yang di luar jangkauanmu sebagai manusia. Formasi arai 3 volume ini cukup bagimu untuk dicerna selama sisa hidupmu. Bab 341. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, tapi 3 formasi arai ini benar-benar tidak sulit. Kekecewaan di wajah Wei Xiao semakin tebal. Masih keras kepala. 3 formasi arai ini adalah tempat esensi dari jalur pembentukan Founding Father. Kamu, seorang seniman bela diri roh kondensasi alam kecil, benar-benar berani mengatakan bahwa itu sederhana. Benar-benar tidak menyadari seberapa tinggi langit dan bagaimana jauh di dalam bumi. Petik 2. Ye Yuan tidak berdaya. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, orang tua ini juga tidak akan mempercayainya. Dengan acuh tak acuh mengeluarkan tumpukan kristal esensi tingkat rendah, Ye Yuan berkata kepada Wei Xiao sambil tersenyum, Wei tua, perhatikan baik-baik. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan santai menyerang kristal esensi tingkat rendah di sekitar pohon persik. Ketika potongan terakhir kristal esensi berada di posisinya, kristal-kristal esensi itu tiba-tiba menyala, dan benar-benar terbang sendiri, mengelilingi pohon persik itu saat mereka berputar. Akhirnya, sinar cahaya cemerlang yang dipancarkan oleh kristal-kristal esensi itu menutupi pohon persik. Setelah beberapa saat, kilau hilang sepenuhnya. Pohon persik itu tidak ada lagi. Itu benar-benar sudah dilenyapkan. Wajah Wei Xiao dipenuhi dengan keheranan. Keterkejutannya jelas bukan karena pemusnahan pohon persik tetapi karena formasi arai yang diletakkan Ye Yuan. Ini adalah versi yang disederhanakan dari formasi saling bertaut 9 revolusi, kata Ye Yuan. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan tumpukan kristal esensi tingkat rendah dan dengan santai menyerang mereka. Keributan besar cahaya seperti sebelumnya, tapi itu benar-benar mengisolasi pohon persik. Ini adalah 6 segel ekstrim segel Grand Arai yang disederhanakan, Ye Yuan terus berkata. Ye Yuan masih menunggu untuk mengeluarkan formasi perancu Asura ketika dia dihentikan oleh Wei Xiao. Tidak perlu lagi. Aku percaya padamu. Tapi, bagaimana ini mungkin? Tatapan Wei Xiao ketika melihat Ye Yuan seperti dia melihat hantu. Wei Xiao telah tinggal di tempat ini selama ribuan tahun dan terlalu akrab dengan 3 set formasi susunan ini. Meskipun formasi arai yang disederhanakan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, prinsipnya sama. Teknik Ye Yuan saat meletakkan formasi mengalir lancar dan alami. Jelas, dia sudah jernih dengan formasi arai. Wei Xiao hanya secara bertahap mencerna hasil ini setelah beberapa lama. Kecuali, ekspresi bingung di wajahnya menjadi lebih tebal. Saat itu, Master Sekte yang luar biasa butuh 500 tahun untuk memahami 50% sampai 60% dari formasi arai 3 volume. Kamu hanya di alam kondensasi roh. Bagaimana kamu melakukannya? Wei Xiao bahkan agak terikat lidah ketika berbicara. Ye Yuan memasang wajah polos dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya melihatnya seperti itu dan memahaminya. Ye Yuan juga tidak sengaja mencoba membuat marah Wei Xiao. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah Master Arai Tier 9 dalam kehidupan sebelumnya dan memahami formasi Tier 5 atau Tier 6 tidak terlalu sulit, kan? Tapi Wei Xiao masih gusar. Ekspresi wajahnya sekarang sangat memesona. Jika dia bukan tubuh jiwa saat ini, dia mungkin akan memuntahkan 3 liter darah, kan? Apa yang dia maksud dengan hanya melihatnya seperti itu dan memahaminya? Sesuatu yang orang lain mungkin tidak perlu memahaminya bahkan jika mereka menghabiskan ratusan dan ribuan tahun, Anda mengerti setelah mencari kurang dari 2 hari.
Apakah Anda masih ingin orang hidup? Yang paling dikagumi Wei Xiao dalam hidup ini adalah Sekte Master. Tapi melihat itu sekarang, sama sekali tidak ada cara membandingkan Sekte Master dengan pemuda ini di depannya. Ini terlalu menyedihkan. Tidak ada yang lebih suram dari idola Anda dikalahkan. Kalimat dari Ye Yuan ini juga memblokir semua pertanyaan Wei Xiao. Aku hanya seorang jenius. Tidak ada alasan lain. Hal-hal yang sekeras memanjat langit ke orang lain semudah membalikkan tangan ke arahku. Apa yang ingin kamu tanyakan? Pada saat ini, Wei Xiao benar-benar merasa seperti orang tua yang ditabrak oleh generasi baru. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah memahami Array Formations 3 Volumes, ikuti aku sekarang. Ye Yuan mengikuti Wei Xiao kembali ke ruang kerja. Wei Xiao memberi isyarat dengan satu tangan. Sebuah bendera kecil dan indah memotong udara ke tangan Ye Yuan. Wei Xiao berkata, ini adalah token Master Sekte Grand Yan benar sekte saya. Dengan itu sekitar, warisan Grand Yan Sekte benar saya tidak akan pernah padam. Di masa depan, ketika Anda mencari penggantinya, berikan 3 set formasi susunan ini dan bendera ini untuknya, dan itu akan dianggap sebagai pemenuhan harapan lama saya. Petik 2. Ye Yuan bermain-main dengan bendera dan berseru dengan sedikit terkejut, bendera ini sebenarnya adalah artefak yang mendalam. Wei Xiao mengangguk dan berkata, itu benar. Ini adalah formasi artefak mendalam yang mendalam bernama Profound Water Flag. Menggunakannya dapat meningkatkan kecepatan Anda mengatur formasi array sebesar 50%. Formasi susunan 3 dan di bawah ini dapat langsung dibentuk melalui bendera. Semakin besar skala susunan-susunan, semakin lama waktu penyetelan. Sudah sangat menantang bagi bendera ini untuk dapat meningkatkan kecepatan pengaturan sebesar 50%. Ye Yuan berkata dengan gembira, barang bagus. Selain itu, wilayahmu terlalu rendah. Ruang Grand Yan ini masih memiliki pengaturan formasi array di dalamnya. Namanya adalah formasi Enlightening. Adapun bidang apa yang bisa kamu hancurkan, yang harus bergantung pada dirimu sendiri, Wei Xiao menjelaskan. Itu luar biasa. Terima kasih banyak, Old Wei. Ayo cepat dan mulai. Kehidupan dan kematian sesama muridku saat ini tidak diketahui. Aku sangat khawatir tentang keselamatan mereka dan ingin kembali dengan cepat. Ye Yuan memberi berkat dia. Wei Xiao mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan mengaktifkan formasi array sekarang. Wei Xiao membawa Ye Yuan ke ruang tersembunyi dan membuat Ye Yuan memasukinya. Formasi array diaktifkan dan kemudian sejumlah besar energi esensi mulai berkumpul di ruang rahasia. Formasi Enlightening adalah formasi array yang bahkan peringkat lebih tinggi dari formasi pengumpulan roh. Itu bisa mengumpulkan sejumlah besar energi esensi secara instan dan menyediakannya bagi para seniman bela diri tanpa akhir, seperti menelan pil obat tanam tanpa henti. Tak lama kemudian, lapisan kabut muncul di dalam ruang tersembunyi. Energi esensi tebal sudah mengembun untuk membentuk kabut. Ye Yuan menyerap energi esensi dengan rakus ke tubuhnya dan menghaluskannya. Sebenarnya, sejak kesempurnaan jiwa surgawi sebelumnya, Ye Yuan bisa memanfaatkan momentum untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9. Tapi dia terus kekurangan kesempatan. Sekarang dia sedang menyempurnakan energi esensi tanpa henti, cairan roh di dalam tubuhnya terkondensasi dengan kecepatan luar biasa. Segera, ia menembus hambatan untuk alam kondensasi roh tingkat ke-9. Di luar formasi, Wei Xiao heran sekali lagi. Mengapa bocah ini menyerap begitu banyak energi esensi untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9? Selanjutnya, terobosannya ke alam kondensasi roh tingkat ke-9 benar-benar tidak memiliki petunjuk kemacetan. Sepertinya pemahaman ranah kultivasinya sudah lama melampaui standar alam kondensasi level ke-8 spirit. Bocah ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Pada saat ini, Wei Xiao tidak lagi meragukan tingkat kejeniusan Ye Yuan. Dan saat itu, cairan roh dalam dantian Ye Yuan menjadi semakin kenyang dan secara bertahap mencapai kondisi jenuh. Alam kondensasi spirit level puncak ke-9. Langkah selanjutnya adalah kondensasi dan pembentukan kristal. Tepat pada saat ini, metode kultivasi yang Ye Yuan berputar berubah dengan tenang. Hukum kultivasi tingkat manusia bab ketiga dari 9 spiritual 9 yang Divine Art ini berputar dengan kekuatan penuh. Dia benar-benar ingin menerobos ke alam formasi kristal secara langsung. Apakah dia ingin menerobos ke alam formasi kristal segera? Terlalu ceroboh. Dia pergi dari alam kondensasi roh tingkat ke-8 ke alam kondensasi roh tingkat ke-9. Di antara, dia melintasi seluruh dunia kecil. Dia sebenarnya bahkan tidak mengkonsolidasikan wilayahnya dan tidak melintasinya dari alam formasi kristal setengah langkah, menerobos ke alam formasi kristal secara langsung. Terlalu gegabah. Wei Xiao takut dengan tindakan Ye Yuan. Dia membuat Ye Yuan memasuki formasi ini untuk membiarkannya menerobos ke alam kondensasi level ke-9 tingkat ke-9, tidak untuk membiarkannya menerobos ke alam formasi kristal secara langsung. Siapa yang tahu kalau bocah ini terus melakukan beberapa hal yang tak terbayangkan.
Tanpa menarik napas, dia menerobos ke realem formasi kristal secara langsung. Ye Yuan tidak memiliki banyak keraguan dan benar-benar tidak berencana untuk menyeberang dari alam formasi kristal setengah langkah juga. Dia berencana menerobos ke alam formasi kristal sejak awal. Bab 342. Ye Yuan sudah meletakkan fondasinya sangat kuat selama alam kondensasi roh. Menerobos ke alam formasi kristal sekarang adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha. Terkadang, menerobos ranah juga perlu dilakukan dalam satu upaya yang kuat. Menjadi terlalu berhati-hati akan mempengaruhi tingkat keberhasilan menerobos sebagai gantinya. Ketika Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9, dia sudah mengumpulkan momentum ini ke kondisi puncak. Memilih untuk menerobos ke realem formasi kristal sekarang adalah pilihan terbaik. 99, 81 tetes cairan roh mendidih di dalam dantian Ye Yuan. Aura Ye Yuan naik terus tanpa jeda. Di bawah bimbingan Spirit Bristle 9 yang Divine Art, 99, 81 tetes cairan roh ini, sebenarnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi di dalam dantian Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan tidak memampatkan cairan roh dalam dantiannya tetapi mengedarkan cairan roh ini untuk membiarkan mereka berenang di dalam meridiannya. Cairan roh berputar secara bertahap membentuk pusaran. Semakin berputar, semakin cepat. Semakin berputar, semakin kecil jadinya. Pusaran itu menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Semua cairan roh berubah menjadi energi esensi di dalam tubuh Ye Yuan dan mulai beredar. Akhirnya, pusaran itu menyusut hingga batasnya, hampir menghilang. 99 kembali ke 1. Padatkan, Ye Yuan melolong. Suara membelah sangat lembut tampaknya berasal dari dalam dantian. Melihat dari dekat, dantian Ye Yuan sebenarnya memiliki kristal tambahan yang sangat kecil. Dan kristal itu masih berputar dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat ini, energi esensi dalam tubuh Ye Yuan kebetulan menyelesaikan sirkulasi satu siklus lengkap, kembali ke dantian sekali lagi. Ketika energi esensi kembali ke dantian, itu langsung ditarik oleh kristal, berputar satu putaran di sekitar kristal sebelum mengalir menuju meridian sekali lagi. Dan pada saat ini, kristal kecil itu mengembang sedikit. Bocah ini, keributan besar yang menembus alam formasi kristal. Wei Xiao tanpa sadar mengerutkan alisnya. Energi esensi di dalam formasi arai mengalir ke tubuh Ye Yuan dengan gila, tapi Ye Yuan mengambil semuanya. Energi esensi seperti air banjir yang membuka gerbang, memenuhi Wei Xiao yang sedang menonton dengan ketakutan. Tubuh Ye Yuan mirip dengan jurang maut. Tidak peduli bagaimana air banjir mengalir, itu tidak bisa diisi. 81 tetes cairan roh yang membentuk kristal mungkin belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah dunia tanpa akhir. Oleh karena itu, pergolakan Ye Yuan saat menerobos muncul TPP keterlaluan di mata Wei Xiao. Energi esensi hiruk-pikuk terus beredar siklus sirkulasi besar di dalam tubuh Ye Yuan tanpa berhenti. Kristal kecil itu juga berkembang terus-menerus. Akhirnya, setelah mengorbit 99, 81 siklus sirkulasi besar, aura Ye Yuan menarik secara tiba-tiba, menghentikan penyerapan energi esensi yang hiruk-pikuk. Dan saat ini, kristal kuning pucat menggantung dengan damai di tengah dantiannya. Ye Yuan akhirnya berhasil menembus ke realem formasi kristal. Tatapan Wei Xiao menumbuhkan niat, tetapi dia menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini benar-benar berhasil. Serius nekat. Ye Yuan juga menghirup udara keruh tetapi tidak mereda. Bagi seniman bela diri lainnya, transformasi jiwa surgawi adalah langkah yang sangat santai. Tapi baginya, ini adalah langkah mematikan. Tak lama, energi esensi yang baru saja tenang menjadi gelisah lagi. Pikiran Ye Yuan tiba-tiba meledak kesakitan. Siksaan jiwa surgawi yang terkoyak datang sekali lagi. Cara transformasi sesat semacam ini benar-benar membuat Ye Yuan merasa seperti menjadi gila. Dia tahu bahwa jenis transformasi ini adalah karena teks-teks emas di dalam lautan kesadarannya. Dia juga tahu bahwa dia akan memperoleh manfaat lebih besar dari transformasi semacam itu. Tetapi penderitaan yang dialami selama proses ini tidak terbayangkan oleh orang-orang biasa. Kali ini, Ye Yuan sudah siap secara mental sejak dulu. Mengepalkan giginya dengan erat, kedua kepalan tangannya juga terkencang. Meski begitu, serangkaian erangan teredam masih keluar dari tenggorokannya. Tepat pada saat ini, manik hitam yang telah berbaring dengan tenang di dalam lautan kesadaran Ye Yuan sepanjang waktu bergerak. Manik hitam itu sedikit bergetar dan benar-benar melepaskan bubuk hitam. Ketika bubuk hitam jatuh, itu langsung menghilang. Segera setelah itu, Ye Yuan merasakan jejak kesegaran dingin yang datang dari dalam lautan kesadarannya. Kepalanya yang awalnya terasa seperti meledak sebenarnya tidak sakit lagi. Namun, Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa jiwa surgawinya masih terkoyak. Hadiah Ye Yuan seperti penonton yang menyaksikan jiwa surgawinya sendiri terkoyak sedikit demi sedikit. Akhirnya, karakter emas itu pindah. Karakter emas ini seperti penjahit yang sangat indah,
menjahit jiwa surgawi Ye Yuan yang robek lagi. Tapi tidak ada celah sama sekali. Ye Yuan meludahkan napas panjang udara keruh. Transformasi jiwa surgawi akhirnya berakhir. Apa-apaan manik hitam itu, untuk benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Sebagai keberadaan puncak alam surgawi sekali, Ye Yuan sebenarnya belum pernah mendengar tentang manik hitam ajaib seperti itu sebelumnya. Jelas bahwa asalnya benar-benar luar biasa. Hanya saja dari permukaan, dia tidak bisa mengatakan nilai manik hitam ini. Itu juga tidak memiliki aspek yang tidak biasa. Jika itu tidak tersedot ke dalam lautan kesadarannya oleh karakter emas, dia mungkin akan memperlakukannya sama seperti sampah dan membuangnya ke samping, kan? Merasakan kekuatan milik seniman bela diri Crystal Formation Realm, Ye Yuan merasa seperti dia dipenuhi dengan kekuatan. Kristal dalam dantian Ye Yuan dibentuk oleh kondensasi 99, 81 tetes cairan roh. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada rata-rata alam formasi kristal level pertama. Mengabaikan semua yang lain, hanya berbicara tentang energi esensi, alam formasi kristal level pertama Ye Yuan saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari alam formasi kristal level ketiga rata-rata. Ketika Wei Xiao melihat Ye Yuan berjalan langsung keluar dari ruang tersembunyi, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Mengapa kamu keluar begitu cepat? Kamu baru saja menerobos ke alam formasi kristal. Apakah kamu tidak akan mengkonsolidasikan wilayahmu? Wei Xiao bertanya dengan bingung. Sebagian besar orang harus memasuki pengasingan tertutup untuk jangka waktu tertentu setelah baru menerobos wilayah untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka. Siapa yang akan keluar dari pengasingan langsung seperti Ye Yuan? Tidak perlu. Wei Tua, terima kasih atas perawatanmu selama 2 hari ini, tapi aku masih khawatir dengan rekan magangku, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Tidak peduli apa, aku harus mengkonfirmasi hidup dan mati mereka, kata Ye Yuan. Wei Xiao berkata, aku bisa mengerti perasaanmu. Tetapi bahkan jika kamu menerobos ke alam formasi kristal, pergi juga tidak dapat mengubah apapun, kan? Menurut pendapatku, kamu harus tinggal di sini untuk meningkatkan kultivasi dengan baik, dan pergi setelah mencapai alam laut jiwa. Hanya dengan cara ini Anda akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dalam perang antara dua dunia. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, 6 segel ekstrim sangat kuat. Hanya bisa rusak lebih jauh dari sisi dunia tak berujung. Tapi bahkan jika segel itu hancur sekarang, dunia Gale yang ganas tidak akan bisa meluncurkan besar-besaran menyerang untuk beberapa waktu juga. Bahkan jika rekan magang saya sudah tidak ada lagi, saya juga harus bergegas kembali ke sekte. Saya tidak ingin teman-teman saya bertemu dengan kecelakaan apapun. Petik 2. Wei Xiao menghela nafas dan berkata, karena pikiranmu sudah bulat, aku tidak akan memelukmu lagi. Tapi karena lorong antara dua dunia sudah terhubung, kamu harus menjaga dirimu sendiri setelah pergi. Selesai berbicara, Wei Xiao membawa Ye Yuan ke jajaran transmisi. Ye Yuan membungkuk dalam ke arah Wei Xiao dan mengucapkan selamat tinggal, hati-hati, Old Wei. Selesai berbicara, Ye Yuan melangkah ke arah transmisi. Mata Ye Yuan kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia kembali ke tingkat kedua dari Eternal Splendor Palace lagi. Saat ini, Eternal Splendor Palace tidak memiliki orang, terlihat agak suram. Ye Yuan tidak ragu dan berjalan langsung menuju arah pintu keluar. Ye Yuan baru saja akan turun satu tingkat ketika bel alarm tiba-tiba berbunyi. Siluet melompat keluar dari samping. Siapa yang bisa melakukannya selain Lan Feng yang menjaga di sini? Kamu akhirnya keluar. Aku sudah lama menunggumu. Ini 9 kali 9, jadi hanya 99.